Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan mengulas tentang gimana cara kita mengoperasikan data value yang ada di dalam sebuah tabel, dan tabel itu sudah memiliki sebuah origin key. Dan di akhir nanti kita juga akan mengulas tentang query on delete cascade. Jadi apa kegunaan dari query on delete cascade dan bagaimana cara penggunaannya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Langsung aja untuk langkah awal seperti biasa ya. Kita akan login sebagai administrator. Karena username saya adalah root dan saya nggak menggunakan password, saya ketikkan MySQL, min.u, dan username saya adalah root. Di video sebelumnya kita sudah memiliki sebuah database, namanya itu adalah DB penduduk. Jadi langsung aja kita menggunakan database-nya, yaitu penduduk ya. Dan di dalam database DB penduduk, kita sudah memiliki dua buah tabel. Tabel itu yang sebelumnya kita sudah otak-atik, kita tambahkan origin key, kita hapus origin key-nya. Jadi untuk tabel kita sekarang nggak ada origin key-nya. Langsung aja kita cek untuk tabelnya itu ada apa aja. Ada dua ya, TB Kabupaten ini yang kemarin kita berikan origin key, dan TB Provinsi ini adalah referensinya. Jadi di provinsi ini yang kita masukkan ke dalam TB Kabupaten. Jadi setiap kabupaten itu berada di dalam sebuah provinsi, seperti itu. Langsung aja kita cek ya, untuk TB Provinsi kita menggunakan yang show create. Ya, jadi sekarang untuk TB Kabupaten itu belum ada origin key-nya. Langsung aja kita tambahkan, kalau kalian masih ingat, scriptnya itu seperti ini ya. Kita alter tabel TB Kabupaten, lalu kita add origin key, yaitu ID provinsi yang ada di dalam TB Kabupaten, preferensi dari TB Provinsi, dan atributnya di sana adalah ID. Oke, seperti ini. Kalau sekarang kita cek, komponen dari TB Kabupaten itu sudah bertambah satu, yaitu di sini ada key ID provinsi dan ada constraint atau origin key-nya. Ya, jadi di sini ada ID provinsi yang bereferensi di TB provinsi, atributnya adalah ID. Kalau sudah, sekarang kita akan menginputkan data ke dalam tabel TB provinsi dulu. Ya, kita akan isi 3 data dan nanti akan kita coba otak-atik di dalamnya. Oke, di sini saya akan menginputkan data menggunakan insert into TB provinsi. Dan untuk values-nya itu yang pertama kita akan mengisi dengan Jawa Timur. Untuk yang kedua, kita akan mengisikannya dengan Jawa Tengah. Yang ketiga, kita akan mengisikannya dengan value Jawa Barat. Oke, sudah masuk. Sekarang kita coba cek ya. Kita menggunakan select bintang from TB provinsi. Ya, sudah masuk semua ya teman-teman. Di sini ada 3 provinsi yang kita inputkan di dalam TB provinsi. Sekarang kita akan menginputkan data ke dalam TB Kabupaten. Nah, di sini saya sudah punya template-nya ya, tinggal kalian ketik aja ya teman-teman. Ya, di sini untuk template-nya ya, jadi query-nya seperti ini, silakan kalian tuliskan. Jadi insert into TB Kabupaten, value-nya yang pertama ada Nganjuk, dia itu ID provinsinya adalah 1 ya. 1 itu adalah Jawa Timur. Di sini Cilacap ID provinsinya 2. 2 itu adalah Jawa Tengah dan seterusnya seperti itu. Di sini saya enter ya. Oke, datanya masuk, kita select TB Kabupaten. Ya, ini salah ya, kok 8 ya. Bintang bro ya. Ya, ini from ya. Kenapa salah terus ini tadi? From. Oke, di sini ada 6 data teman-teman ya. Dan setiap data itu sudah memiliki ID provinsi atau origin key masing-masing seperti itu. Nah, gimana kalau kita ternyata kan di sini untuk TB Kabupaten datanya itu punya data yang berada di dalam TB Provinsi. Jadi ID provinsi ini terhubung dengan ID yang ada di dalam TB Provinsi. Kalau kita menghapus data yang ada di dalam TB Provinsi, apakah berpengaruh teman-teman ke dalam TB Kabupaten? Coba kita hapus ya. Jadi caranya sekarang kita select dulu di TB Provinsi. Ya, dia masih ada 3, sekarang kita delete from TB provinsi. Saya akan menghapus yang Jawa Timur lah ya. Jadi kita ketikkan where ID itu adalah 1 ya. Kalau saya menebak ini akan error. Ya, kenapa error?
Karena untuk ID yang kita hapus atau data yang kita hapus itu masih digunakan di tabel lain. Jadi data kalau masih digunakan di tabel lain itu nggak bisa kita hapus teman-teman. Jadi kita harus menyeting nih gimana kalau data pusatnya kita hapus, maka data yang berada di bawahnya atau data yang berhubungan dengan dia akan dihapus juga. Itu gimana caranya? Kita akan memanfaatkan salah satu query yang namanya itu adalah onDelete Cascade. Jadi ketika data yang bersangkutan itu dihapus, maka data-data yang berhubungan dengan data itu akan dihapus juga. Kayak gitu. Kenapa kok ini tadi nggak bisa? Karena Jawa Timur ID 1 itu masih dipakai oleh Nganjuk sama Kediri. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti kalau kita sudah tambahkan onDelete Cascade, maka data Nganjuk dan Kediri akan terhapus juga. Caranya seperti apa? Caranya kita cek dulu ya. Di sini kita akan mengecek komponen dari tabel TB Kabupaten itu apa aja ya. Kita show create tabel TB Kabupaten. Ya, di sini terakhir kita memiliki constraint, di atasnya engine ya. Di dalam kurung dari TB Kabupaten kita hanya sampai constraint. Nah, ini nanti constraint di bawahnya ini akan kita tambahi onDelete Cascade kayak gitu. Langsung aja, jadi caranya kita hapus dulu untuk key dari TB Kabupaten, setelah itu kita akan menambahkan ya. Ya, kalau kalian ingat cara kita menghapus origin key, pertama yang harus kita hapus itu adalah constraint-nya. Jadi TB Kabupaten IBFK 1 ini harus kita hapus dulu, setelah itu baru key-nya kita hapus. Ya, caranya kita ketikkan aja di sini alter tabel TB Kabupaten. Lalu kita drop origin key. Lalu nama constraint-nya. Jadi TB Kabupaten underscore IBFK underscore 1. Langsung aja kita hapus. Kalau sudah, sekarang kita hapus key-nya. Jadi kita alter tabel TB Kabupaten. Kita drop key. Nama key-nya adalah ID provinsi. Oke, kalau sudah kita hapus ya. Sekarang kita cek lagi ya teman-teman, menggunakan show grid tadi. Ya, sekarang untuk origin key-nya sudah nggak ada. Waktunya kita tambahkan untuk onDelete Cascade ya. Caranya kita tambahkan origin key dengan komponen tersebut ya. Kita alter lagi tabel TB Kabupaten. Kita add origin key. Apa yang kita jadikan origin key? Yaitu ID provinsi. Lalu kita reference nih ke TB provinsi. Dan atribut di dalam TB provinsi itu adalah ID. Nah, di sini kita tambahkan nih. Jadi kita berikan onDelete Cascade seperti ini. Jadi ketika kita hapus data yang bersangkutan, data-data di bawahnya yang berhubungan dengan data itu akan dihapus juga. Itu adalah fungsi dari onDelete Cascade. Oke, di sini berhasil. Sekarang kita coba cek dulu menggunakan show create table TB Kabupaten. Ya, sekarang sudah bertambah ya teman-teman. Di sini setelah constraint, di sini ada onDelete Cascade. Seperti itu. Kalau sudah, kita akan coba cek ya. Di sini kita select bintang from TB provinsi. Kita masih punya 3 data. Dan kita akan select bintang from TB Kabupaten. Di sini masih ada 6 data. Nah, kita akan hapus Jawa Timur. Harusnya nanti di TB Kabupaten yang memiliki ID provinsi sesuai dengan Jawa Timur, yaitu ID 1, akan terhapus juga. Harusnya Nganjuk dan Kediri juga akan ikut terhapus. Ya, kita akan delete from TB provinsi. Kita berikan where ID-nya itu adalah 1. Jadi yang ID-nya 1 akan dihapus. Oke, berhasil. Sekarang kita akan select lagi bintang from TB provinsi. Tinggal 2 ya. Jadi untuk Jawa Timur sudah terhapus. Dan kita akan cek TB Kabupaten ya. Apakah datanya juga akan hapus? Ya, ternyata di sini datanya sudah nggak ada. Untuk Nganjuk dan Kediri sudah ikut ke si provinsi. Jadi provinsinya dihapus, otomatis kabupatennya juga akan hilang seperti itu.
Ya oke, mungkin itu teman-teman pembahasan kita untuk on delete cascade dan juga pengoperasian data di dalam sebuah tabel yang sudah memiliki origin key. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.